Annyeonghaseyo, hai sahabat kolosal, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Dalam video kali ini, Mimin akan membagikan sebuah review film bergenre fantasi dan komedi yang berjudul The Pirates 2. Sebuah kisah yang menceritakan perjalanan sekelompok bajak laut untuk mendapatkan harta karun peninggalan kerajaan Goryeo yang dibawa kabur oleh jenderal terakhir pasca keruntuhan kerajaan Goryeo. Film diawali dengan percakapan sejumlah bandit di atas sebilah papan bundar di tengah lautan. Mereka sedang berada dalam buruan para prajurit karena ulah pemimpinnya sendiri yang bernama Woo Muchi dalam misinya mencuri sebuah kayu yang akan digunakan sebagai pilar utama pembangunan istana baru dan hanya dijadikan sebagai sendok kayu. Teman-temannya yang mengetahui alasan mereka jadi buronan pun marah dan hampir membunuhnya hingga tanpa sengaja sebilah pedang memotong sangtu milik Mochi. Di sela pembicaraan mereka, datanglah sebuah kapal besar penyelamat yang dipimpin oleh kapten cantik bernama Haerang. Rupanya itu adalah kapal bajak laut yang siap merampok setiap kapal yang melintas di hadapannya. Walaupun sudah diselamatkan oleh Haerang, Muchi dari kelompok bandit sering kali menentang keputusan Haerang dan merasa ingin berkuasa. Hingga suatu ketika datanglah sebuah kapal milik Jepang yang melintas di hadapan mereka. Sontak Muchi langsung unjuk kebolehan untuk memimpin misi perampokan kali ini dengan mengaku sebagai prajurit terbaik pada masa Goryeo. Awalnya kapal Jepang itu mengira mereka hanyalah nelayan. Namun saat semakin dekat barulah mereka menyadari jika kapal di hadapannya adalah sekelompok bajak laut yang siap menjarah harta mereka. Muchi mengajar habis-habisan orang Jepang itu walaupun awalnya sempat terlihat payah. Hingga akhirnya kapal Jepang berhasil dikuasai. Salah seorang awak kapal bernama Mai yang hidup di kapal Jepang sejak usia 10 tahun pun berperan sebagai penerjemah antara dua kubu. Namun ia justru lebih memprovokasi Haerang untuk menyerang pimpinan kapal Jepang. Saat Haerang hendak menghabisi pimpinan Jepang, tiba-tiba saja seorang anak meminta pengampunan dengan membongkar tujuan dari kapal Jepang itu, yakni untuk mencari harta karun. Dari sinilah permulaan petualangan mereka. Berdasarkan peta yang mereka jarah dari orang-orang Jepang tersebut, harta itu merupakan harta peninggalan Kaisar Goryeo yang dibawa kabur oleh jenderal terakhir Goryeo bernama Jenderal Jobang. Tanjiro, 떠나자. Dengan menggunakan perahu skoci, mereka menuju sebuah pulau sebagaimana petunjuk dalam peta. Kali ini perjalanan dipimpin oleh Muchi yang terus mengaku sebagai pendekar terbaik Goryeo.
Sesampainya di sebuah gua, mereka disambut oleh seekor sapi. Muci yang kegirangan akan makan daging langsung berlari untuk menangkapnya. Sayang bukan seekor sapi yang mereka hadapi, melainkan sekelompok sapi yang langsung menerjang Muci hingga membuatnya terlempar di sebuah jurang. Hal baik justru berasal dari keapesan Muci, karena ia dapat menemukan sebuah gading di sisi tebing jurang yang berisikan peta yang sesungguhnya. Walaupun begitu, para bandit yang mengikuti Muci juga banyak yang terluka. Melihat hal tersebut, Herang membuat keputusan untuk menjadikan para bandit sebagai bawahannya dan hanya memiliki satu pemimpin, yaitu dirinya dari pihak bajak laut. Namun hanya Muci yang tidak sudi menjadi bawahan para bajak laut, bahkan bawahannya sendiri pun memilih untuk bergabung dengan para bajak laut. Scenes beralih pada seorang prajurit dengan kemampuan pedang hebatnya bernama Bu Hyung-soo yang juga berencana mencari harta karun untuk kekuasaannya. Ia menemui seorang bernama Yi Bang-won untuk bernegosiasi agar dapat menemukan petunjuk harta karun. Balik lagi ke para bajak laut yang berpesta pora merayakan peta gading yang mereka dapatkan. Sayangnya peta gading itu justru hilang dengan sebuah pesan bertuliskan pendekar terbaik Goryeo. Siapa lagi kalau bukan Muci? Herang bersama beberapa bawahannya mencari Muci di tengah hutan dan hampir diterkam harimau. Setelah menemukan Muci, ia langsung menyerang tanpa ampun. Muci yang selalu mengaku sebagai pendekar terbaik kalang kabut menghadapi kemarahan Herang. Hingga akhirnya Muci mengaku jika dirinya memang berniat mengambil gading tersebut. Herang. Sayangnya ia tertipu oleh Mai yang bersamanya pada malam itu. Mai menjual gading tersebut dengan harga tinggi kepada seorang saudagar dengan bantuan seorang calon wanita bernama Hegum. Belum juga berhasil transaksi, Mai sudah digerebek oleh Herang. Baik Muci, Mai, bahkan Hegum yang mengaku sebagai putri terakhir Goryeo, mereka harus membayar tindakannya. Awalnya mereka hampir dibunuh, tapi Herang mengampuni dan menggantinya untuk kerja paksa. Hanya Muci dan Mai yang bekerja karena Hegum terus menggoda pemanah andalan para bajak laut bernama Hangung. Di lain sisi, Hyung-soo juga terus mencari informasi tentang harta karun hingga menemui istri Jenderal Jobang yang sudah menjadi biksu. Sementara itu, para bajak laut membuka litan kain pada gading tersebut. Kain itu bertuliskan sandi yang hanya dapat dibaca oleh perwira militer Goryeo. Anehnya, Muci dapat membacanya dan mengatakan jika harta karun itu terdapat di Haegildo, sebuah tempat yang sangat mengerikan di bawah laut. Lokasi itu juga sudah diketahui oleh Hyung-soo. Jika ia berhasil mendapatkannya, ia meminta Yi Bang-won untuk menjadi Raja Jason dan dirinya akan menjadi Raja Tamna. Hyung-soo mengambil jalur darat dengan meruntuhkan tebing, sedangkan para bajak laut mengambil jalur laut dengan arus yang tidak memungkinkan bagi mereka menggunakan perahu. Alhasil mereka harus berenang dengan bantuan tabung oksigen yang dibuat dari kandung kemih babi. Bayangin aja ya sobat gimana baunya. Mereka berenang mengikuti arus hingga sampai di suatu gua. Semua orang kebingungan karena tidak ada petunjuk apapun di sana.
Berbeda dengan Muci, dengan bantuan rambut jabriknya, ia menemukan gua yang tertutup oleh stalaktit dan beberapa peti harta karun berisi botol perak di sana. Semua bersorak seakan sudah mencapai tujuan. Lagi-lagi Muci memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena menurutnya botol perak itu tidak sepadan dengan kekayaan Goryeo. Karena setidaknya harta Goryeo adalah bongkahan emas. Muci dan Herang menemukan sebuah bendera bergambarkan goblin. Lalu tiba-tiba saja gua bergetar bagaikan gempa. Rupanya itu adalah kedatangan Hyunso. Mai sempat melihat bendera tersebut dan menyadari itu adalah sebuah peta dan lokasi harta karun ada di Pulau Inazumi. Pasukan Hyunso dihadapi langsung oleh Muci dan Herang. Singkat cerita, Herang terluka dan hanya tertinggal Muci seorang diri. Saat ia melihat wajah lawannya, rupanya mereka saling kenal. Ya benar, Hyunso memang berambisi menjadi Raja Tamna sejak dahulu. Namun Muci yang dulunya seorang perwira menghancurkan ambisi itu karena kebengisan Hyunso yang dianggapnya tidak pantas untuk menjadi raja. Akhirnya Muci berhasil lolos dan diselamatkan oleh Herang. Saat hendak naik ke permukaan, tiba-tiba saja Herang tidak sadarkan diri dan Muci berusaha menyelamatkannya. Sekaligus modus. Bukannya langsung naik, Muci justru memeluknya dan membuang-buang waktu. Hingga akhirnya seekor paus melahap mereka berdua. Beruntung mereka berdua masih dapat selamat. Masalah yang lebih besar adalah peta bendera itu tertinggal di gua dan ditemukan oleh Hyunso. Parahnya, Herang baru menyadari jika bendera bergambarkan goblin itu adalah sebuah peta saat sudah kembali ke kapal. Bahkan Mai yang tadinya sempat membawa peta itu juga kehilangan saat melarikan diri. Walaupun begitu, hanya Mai yang tahu di mana lokasi harta karun karena ia satu-satunya orang yang pernah ke sana. Inazumi berarti lautan petir. Mai menceritakan betapa mengerikan lautan tersebut sampai ia sendiri ragu untuk memberitahukan arahnya. Setelah sekian negosiasi, akhirnya Mai memberitahukan jalur menuju Pulau Inazumi. Sebagai gantinya, ia meminta posisi sebagai kapten menggantikan Herang. Ada-ada saja. Herang pun menyerahkannya walaupun dengan berat hati. Di lain sisi, kebersamaan Herang dan Muci selama ini rupanya menimbulkan tiung-tiung cinta antara mereka berdua. 사랑은 저마다 다. 그럼 뭐 유학 가서 기생들과 나눈 사랑. Sementara itu, rombongan kapal Hyunso berusaha memecahkan teka-teki yang ada di dalam peta. Di sana terdapat 12 tombak dengan kepala tertancap di atasnya. Kedua kapal sudah mulai mendekati lokasi. Kali ini kapal milik bajak laut sudah mulai memasuki lautan petir. Sayangnya Mai sangat payah dalam memimpin kapal. Kapal mereka hampir hancur jika tidak diambil alih oleh Herang. Berbeda dengan Hyunso yang sudah memasang penangkal petir dan memperlancar perjalanan mereka. Singkat cerita, kedua kapal berhasil melewati lautan petir itu dan menemukan pulau yang mereka tuju. Mai terus saja berusaha kabur karena tidak mau disalahkan lagi sebagai kapten. Muci dan Herang mulai mencurigai sebuah puncak gunung yang terus-menerus disambar petir.
Muci mengunjungi seorang diri dengan berbekal nasi gulung buatan Herang yang rasanya tidak karuan. 고마워. 별 말씀. Sampainya di puncak, datang rombongan Hyungso. Di sana terdapat 12 tombak yang tersambar petir dengan 12 kepala orang-orang pendiri Joseon yang mengkhianati Goryeo. Muci yang bersembunyi mengamati Hyungso yang berusaha mengambil harta karun di bawah tancapan tombak tersebut. Namun beberapa di antaranya hanya sebuah jebakan yang dapat mengambil nyawa orang yang mencabutnya. Hingga salah satu tombak berhasil Hyungso cabut. Di lain tempat, Mai yang berusaha kabur justru menemukan seekor penguin dengan emas di paruhnya. Ia langsung memanggil para bajak laut dan berlagak menjadi seorang kapten kembali. Konyolnya, mereka berusaha mewawancarai penguin tersebut untuk mendapatkan petunjuk. Perhatian mereka teralihkan ketika sisa prajurit di kapal Hyungso berusaha menyerang kapal mereka dan beberapa kru yang tersisa. Begitu pula dengan Muci yang tercengang melihat kapalnya diserang hingga membuat persembunyiannya diketahui oleh pasukan Hyungso. Herang yang berada di lain tempat langsung membuat keputusan dengan membagi tim. Tim bandit membantu Muci di gunung dan tim bajak laut menyelamatkan kapal mereka. Namun Mai justru memilih jalan liane bersama dengan penguin kesayangannya untuk menemukan emas seorang diri. Muci dapat bertahan seorang diri melawan prajurit Hyungso. Bahkan saat peti di bawah tombak berhasil dinaikkan, ia juga berhasil merebut sebuah topeng yang menjadi petunjuk terakhir letak harta karun yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, datanglah tim bandit yang siap membantu Muci. Alih-alih memperlancar pertarungan, kedatangan mereka justru membuang-buang waktu Muci yang sebelumnya sudah hampir lolos. Di lain pihak, Mai yang bertindak paling tidak masuk akal justru mendapatkan petunjuk dari penguin kesayangannya. Penguin itu membawanya tepat di bawah gunung petir tempat Muci bertarung. Rupanya keberuntungan berpihak pada Mai. Topeng kayu yang tadinya ada di tangan Muci terlempar mengenai Mai di bawahnya, yang sedang menghadap sebuah tebing persis seperti ukiran dalam topeng tersebut. Sementara itu, tim bajak laut gagal menyelamatkan kapal mereka dan Haegung menghilang. Untuk membalaskan dendam, Hangung unjuk kebolehan memanahnya untuk mengambil alih kapal musuh. Begitupun Hera yang tidak kalah beringas menghabisi satu persatu prajurit yang telah menghancurkan kapalnya. Dan di waktu yang bersamaan, Mai berhasil menemukan sebuah kapal yang dipenuhi oleh emas harta karun. Apakah ia sudah berhasil? Tunggu dulu, kali ini ia harus menghadapi sekelompok penguin yang menguasai kapal tersebut. Walaupun sudah diserang habis-habisan, Mai berhasil membawa kapal itu keluar dan menyelamatkan teman-temannya yang terancam karena kapal musuh sudah rusak parah akibat peperangan. Satu persatu dari mereka beralih ke kapal harta karun hingga tersisa Herang yang menggagalkan aksi meriam musuh saat hendak menghancurkan kapal harta karun. Perjuangan mereka tidak selesai di situ. Selang beberapa waktu, tiba-tiba saja muncul pusaran air raksasa dan ombak besar yang siap menenggelamkan mereka. Beruntung berkat kerja sama tim yang solid dan instruksi Herang yang tepat, kapal berhasil terselamatkan. Lalu bagaimana nasib Muci? Ia berhasil membuat Hyungso tersambar petir walaupun dirinya sendiri terluka parah.
Selain itu, Hangung juga berhasil menemukan Haegum yang terdampar di pinggir pantai. Film ini berakhir bahagia. Selain keberhasilan mereka menaklukkan lautan petir untuk mendapatkan harta karun, Herang kini sudah mendapatkan kembali posisinya sebagai kapten. Selain itu, sebuah kisah kurang afdol kalau belum ada intrik cinta di dalamnya. Yang kali ini tentunya ada Herang dan Muci yang terang-terangan dengan hubungan asmara mereka di hadapan awak kapal. Bahkan Hangung juga tidak mau kalah. Ia juga mulai membuka hatinya untuk Haegum, dan para awak kapal lain yang jomblo hanya bisa menggigit jari. Dan film pun selesai. Mimin sangat berterima kasih buat kalian yang sudah setia menemani dan jadi sumber semangat. Tetap support channel Sahabat Kolosal dengan klik subscribe dan like-nya, karena kami akan terus menghibur kalian dengan karya terbaik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan gamsamnida.